Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pramuka. Saya Nada Ariba Purnomo sebagai moderator akan memandu adik-adik sekalian untuk mengikuti materi kali ini, yaitu fiksi mini. Kali ini saya sedang bersama Ibu Elida Kartika Raratiwi, Sarjana Sastra. Beliau lahir di Malang pada tanggal 16 Januari 1991. Saat ini beliau tinggal di Jalan Kelampok, Gang Anggrek, nomor 2 Singosari, Malang. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Sastra Indonesia. Aktivitas yang beliau jalani saat ini adalah guru Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Lawang, pembina ekskul menulis sastra di SMAN 1 Lawang, Direktur Kama Teatra Art Project, pegiat Pelangi Sastra Malang, anggota Perkumpulan Produser Seni Pertunjukan Indonesia, dan editor freelance. Selain itu, beliau juga memiliki banyak sekali prestasi. Beberapa di antaranya adalah juara 1 Lomba Menulis Cerpen Anak di Radar Malang 2020, 21 Perempuan Inspiratif Natur E bersama Mas FM pada tahun 2018, terpilih mengikuti kelas penulisan cerita anak bersama 12 penulis se-Indonesia di Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2017. Itu tadi adalah latar belakang dari beliau. Langsung saja kita masuk ke materi kali ini, yaitu fiksi mini. Pada Ibu Elida, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nanda atas waktu yang diberikan. Baik, halo adik-adik semuanya, peserta OPDP SMA Negeri 1 Lawang. Kali ini bersama saya kita akan belajar tentang fiksi mini. Mungkin ini masih asing gitu ya, masih asing. Mungkin pernah dengar juga istilah fiksi, tapi kenapa kok kemudian disandingkan dengan mini? Apakah fiksi yang dipendekkan atau bagaimana? Nah, sejurus dengan itu. Jadi sebenarnya fiksi ini kan karangan yang bersifat khayali atau diada-ada atau tidak fakta. Nah, mini ini sebenarnya adalah pendek. Jadi dalam dunia kesusastraan atau di karangan, fiksi mini tahapannya adalah karangan yang sangat pendek. Saking pendeknya ini hanya terdiri dari 140 karakter termasuk dengan spasi. Kalau Kak Nanda sendiri pernah dengar gak istilah fiksi mini? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke. Pernah buat? Belum, Bu. Oke, belum. Pernah buat cerpen? Ya, Sudah ya di pelajaran, tapi fiksi mini belum? Belum, Bu. Nah, fiksi mini ini bisa dilakukan kapanpun, bahkan dalam kondisi mungkin adik-adik sekarang sedang main HP, lagi galau, lagi mungkin patah hati, lagi marah sama teman atau apa, lagi berbunga-bunga, itu bisa dijadikan bahan sebagai untuk fiksi mini. Nah, fiksi mini sendiri seperti yang saya bilang tadi kan hanya 140 karakter, dan ini sangat lekat dengan sebuah media online atau daring yang karakternya 140 adalah di Twitter, karena memang fiksi mini ini sendiri lahirnya dari Twitter ya. Jadi karena saking pendeknya bisa dibayangkan kalau karya ini hanya terdiri dari 2-3 kalimat. 2-3 kalimat mungkin terbayangkah menjadi sebuah fiksi gitu ya yang bisa dinikmati? Iya, bisa. Saya langsung geser ya, ke papan tulis berwarna putih di sini. Oke, jadi kalau cerpen itu kan karangan yang cukup panjang, karangan panjang yang mungkin terdiri dari bisa dari 3 sampai 10 halaman kalau dilupakan halaman. Nah, fiksi mini seperti yang saya bilang tadi pendek sekali, ada 140 karakter
Ini sudah termasuk judul, jadi judulnya itu di awal. Kemudian, nah, hanya kira-kira tiga kalimat saja sudah jadi fiksi. Kemudian di sini ada biasa ditulis tanggal berapa, mengarang dan lain sebagainya. Fiksi mini saya tawarkan sebagai alternatif kalau adik-adik sekalian ingin membuat karya serius tapi pendek dan mungkin tidak perlu memikir lama. Apalagi di tengah sekarang gencarnya pakai media elektronik ya, pakai handphone, kemudian sedikit-sedikit itu update status gitu ya, menyindir orang atau mungkin menulis sesuatu yang berbunga-bunga. Nah, ini saya punya alternatif. Bagaimana agar tulisan adik-adik itu enak dibaca, menarik dan juga mungkin bisa dibilang berkarya mahal gitu. Jadi biar tidak dikit-dikit, oh kamu betapa teganya mengkhianati aku atau apa gitu. Dasar kamu teman, kemarin bersahabat sekarang menusukku dari belakang. Itu kan murahan. Atau mungkin ada juga perempuan-perempuan yang digombali, misalnya wajahmu bagaikan bulan purnama, apapun akan kulakukan untukmu, bahkan mungkin membelah lautan. Iya, ini sudah bukan zamannya Nabi Musa. Dan wajah bagai bulan purnama juga kalau dikasih itu jangan bangga-bangga betul, karena itu ya murahan lah, kata-kata yang sudah tidak asik. Jadi gimana biar menulis itu tetap asik ya untuk media sosial. Jadi nanti kalau update di Facebook, Instagram atau mungkin Snapchat dan lain sebagainya itu bisa asik. Kunci dari fiksi mini ini terdiri dari kalau cerpen itu alurnya bisa meskipun konfliknya satu, tapi kan bisa kita membuat berbagai macam peristiwa. Kemudian kalau novel boleh lebih panjang lagi. Nah, di fiksi mini ini hanya terdiri dari semacam dua peristiwa ya. Dibangun dari dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah pengantar kalau saya menyebut. Nah, peristiwa kedua ini adalah yang menjadi momentum tonjokan. Kalau orang main tinju atau sedang berkelahi ini ditonjok, kerasa kan ya. Ini pukulannya. Kenapa pukulan? Karena pukulan itu kan sesuatu yang kita tidak merasakan sakit, diberikan lakukan sesuatu sampai akhirnya terasa di sini. Sakitnya tuh terasa di sini sampai seperti itu ya. Jadi dari pengantar ini menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu yang datar, kemudian diberikan tonjokan atau pukulan adalah nuansa yang mungkin so sweet. Kalau kamu bilang kan biasanya so sweet banget gitu ya, so sweet. Atau mungkin juga sadis juga bisa, atau mungkin kesan lucu juga bisa. Nah, seperti itu. Saya akan berikan satu contoh. Ini ada fiksi mini. Kita mulai dari sesuatu yang manis-manis dulu aja ya. Jadi misalnya kamu menulis begini, jangan lupa buat judul. Kalau di Twitter biasanya judulnya tuh diberi huruf kapital semua. Judulnya adalah misalnya menu baru. Ini buat yang habis ditikung ini saya buat punya contohnya. Berapa sekarang? Tanggal 16. Oke, misalnya seperti ini ya. Judul karyanya adalah menu baru, cek. Menu baru. Isinya adalah ke kafe yuk, ada menu baru nih, titik 2. Kenangan indah masa lalumu, titik. Itu sudah bisa disebut sebagai fiksi mini. Apakah kita harus pakai kata-kata yang berbunga-bunga, yang sangat sastra, yang sangat sulit dicari sampai ini artinya apa? Cari dulu di kamus, mungkin untuk bahasa-bahasa yang sudah mulai tidak digunakan lagi, tidak. Jadi ini memakai kata-kata yang biasa saja, yang biasa kamu pakai sehari-hari, tapi di sini sensasinya adalah tonjokan di sini. Nah, jadi di tonjokan ini barangkali bisa saya bilang level yang cukup mudah ya, level 1 mudah tapi lucu gitu. Jadi
menu baru. Menu itu kan apa ya, kalau kamu misalnya beli, kalau di Lawang itu kan ada tempat makan TB. Menu baru apa ya, apa rawon yang tidak pakai daging, entah pakai sayur atau apa, kan mungkin apa ya, kan pasti makanan. Tapi ini kita bukan. Kenangan indah masa lalu Mu Ecie mungkin ada itu ya, yang jaga warung itu ternyata adalah mantannya mungkin. Nah, ini untuk menyindir tapi yang lucu-lucuan. Contoh berikutnya adalah di sini ya. Contohnya adalah kita sama-sama baru. Di sini saya mau pakai contoh sepatu baru. Tadi ada menu baru. Ini adalah ceritanya tentang seorang anak dari orang miskin yang ingin punya sepatu tapi tidak bisa beli. Nah, oke, sebelum membaca ini saya tekankan bahwa modal utama dari fiksi mini selain kamu lanyah menulis atau berani menulis adalah imajinasi. Kuncinya ada di imajinasi. Jadi seberapa liar atau seberapa jauh, seberapa asik kamu berimajinasi akan bisa menulis fiksi mini yang asik. Ini adalah contohnya thriller ya. Yang bagi yang tidak kuat boleh angkat tangan dan mikir. Oke. Judulnya adalah Sepatu Baru, isinya adalah ia memberikan anaknya sepatu baru, sepatu suaminya yang tiada lengkap dengan kakinya. Nah, ini contoh yang thriller. Boleh digunakan, boleh tidak. Bagi yang suka dengan yang so sweet, ada banyak jalan. Bagi yang suka dengan lucu-lucuan juga ada banyak jalan. Ini hanya contoh fiksi mini yang biasa dikenal. Kalau di Amerika juga sudah banyak yang menggunakan seperti ini, bahkan teman-teman penulis di Indonesia, kalau teman-teman mungkin bisa mengecek di Twitter, ada fiksi mini Indonesia juga macam-macam ya, contohnya yang seperti ini. Saya berikan contoh lagi. Oke, contohnya ini adalah mungkin kalau anak IPA ya, kini kita masuk ke pelajaran sekolah. Anak IPA mungkin belajar astronomi, belajar perbintangan, kemudian mengenal beberapa istilah. Nah, ini kebetulan saya temukan ketika saya mengajar di kelas IPA. Kemudian kami membahas tentang materi, ada tentang luar angkasa ya. Akhirnya kenalah di situ ada ledakan bintang, ada lubang cacing, Andromeda dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contohnya tentang seseorang yang mungkin sedang kesal dengan dirinya sendiri. Lalu kalau misalnya ada anak ini kan, aduh galau nih, pengen ini apa itu, pokoknya kata-kata yang mungkin kurang asik. Nah, ini saya punya contohnya. Contohnya ya, waktu itu saya ingat sekali sedang membahas tentang ada fenomena luar angkasa, kami menemukan istilah-istilah itu dan kemudian saya berpikir, oh sepertinya asik menggunakan istilah-istilah itu untuk menulis karya fiksi mini. Nah, contohnya ini, jadi tadi kan saya menulis isinya dulu kemudian judul, itu tidak masalah.
teman-teman bisa menulis seperti itu, entah mau isinya dulu atau judul atau sebaliknya. Nah, seperti ini saya membukanya dengan aku ingin meledak di angkasa seperti Bima Sakti yang bertabrakan dengan Andromeda. Nah, seperti Lawang 16 Juli 2020. Nah, itu contoh yang memakai istilah-istilah pelajaran. Kalian juga bisa seperti itu, misalnya anak IPS itu kan nanti akan ketemu mata pelajaran sosiologi, kemudian anak bahasa juga nanti akan ketemu dengan antropologi, kemudian anak IPA akan ketemu dengan biologi, kimia, fisika, itu bisa dipakai untuk ini. Jadi misalnya, oke, IPA. Saya akan komunikasi dengan guru di sini. Ada yang anak IPA di sini? IPA lagi? Siapa? IPA ya. IPA itu di biologi apakah hal yang paling kecil di dunia ini? Apa? Hal yang paling kecil di dunia ini? Iya, di biologi hal yang paling kecil secara biologi itu sel ya, misalnya sel. Saya dibantu ini ada sel. Oke. Ada yang baru patah hati tidak di sini? Tidak ada, kru? Aman? Tidak ada yang patah hati? Andaikan ada yang patah hati ya. Saya punya ini kata kunci sel. Tidak akan saya tulis deh diomongkan saja. Misalnya begini. Kutanyakan padamu, bagaimanakah perasaanmu padaku? Kau jawab sebesar sel yang menggerogoti hatimu. Berarti seberapa besar? Kecil sekali. Aduh ya ampun, ditolak itu ya, artinya ditolak. Itu agak so sweet mungkin ya. Jadi seperti sel yang menggerogoti hatimu. Sel, dipikir lagi deh, sel. Aduh ya ampun, itu kan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oh besarnya, oh kecil sekali, berarti aku ditolak. Nah, mungkin ada kalian yang mungkin mau ditembak atau apa, terus kasih aja begitu. Kalau misalnya malu atau tidak enak hati nanti, aduh dia jadi murung atau apa, kasih aja fiksi mini seperti itu. Oh mungkin itu akan sebagai sedikit hiburan. Kemudian tapi juga ternyata berisi sesuatu yang pahit. Nah begitu ya. Jadi dari hal-hal yang kecil itu sebenarnya gampang sekali kalau kita misalnya mau membuat suatu karya sastra. Jadi kalau karya sastra ini juga bisa ditulis mungkin nanti di pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya tidak ketemu secara langsung dengan fiksi mini, tapi bisa menjadi hiburan kalian. Bahkan kalau sekarang juga mau menulis sastra, mau praktik fiksi mini, mau menyindir orang, mau mengungkapkan betapa berbunga-bunga hatimu, gitu boleh dipraktikkan. Inspirasinya apa ya? Jangan menunggu inspirasi itu datang, tapi ciptakan sendiri. Sedang bengong di kelas, oh tidak, kita online ya. Sedang bengong menghadapi tugas matematika yang ribetnya, naudzubillah gitu ya misalnya. Karena pengalaman saya juga agak tidak enak dulu dengan matematika. Halo, di sini ada ibu guru matematika di sebelah kanan saya. Nah, itu apa ya? Istilah matematika ada apa aja? Saya tanya ke muridnya aja deh. Kalau bu gurunya sedang sibuk matematika, ayo nemu apa? Istilah logaritma. Aljabar ini bu guru yang menjawab, ini bukan bu guru matematika tapi dia tahu. Aljabar, diagram, limit. Limit ini yang dompetnya limit, jangan-jangan. Oke, apa lagi? Faktorial. Apa itu ya? Saya juga nggak tahu. Faktorial. Oke, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Tantangan untuk ini saya punya sedikit aja waktu. Mungkin dari ini saya karena nggak bisa ngomong dengan yang ada di luaran sana. Saya cuma ketemu kamera, ketemu kru di sini ya. Siapapun yang mungkin mau membuat ini tentang ini, sebelum kita mengakhiri sesi saya, please lah bantu saya. Ayo ngarang satu aja. Oh ya ampun, satu aja. Limit atau diagram, logaritma, faktorial, aljabar. Gak usah mikir, langsung das gitu. Yang baru putus itu loh, siapa sih? Ayo. Ada yang kepikiran nakal sedikit, liar lah.
Kalau nemu itu disandingkan tuh dengan mungkin nyindir mau nolak orang kayak, atau nyindir ada tetangga yang agak rese, atau kangen dengan bapak ibu guru, apa gitu. So sweet banget dikangeni siswa, ya ampun. Iya. Ayo, kurang 1 menit habis ini diangkat ini tulisannya. Apa ada yang punya karangan? Ayo, bisa. Ini penonton 2000 orang di luaran sana ini sudah menunggu kita di sini. Ayo. Apa? Ayo disambungkan. Angkat tangan, malu? Tinggal 1 menit lagi di sini kita. Yuk, nanti. Ada ya. Saya akan membuat di awal, dilanjutkan sendiri, ya. Lanjutkan, oke. Seorang ibu guru tiba-tiba melintas dalam kepalaku. Kutanyakan ada apa dengannya? Ternyata ada titik-titik. Ada apa? Ada apa? Ada rindunya yang serupa logaritma padaku. Mungkin gitu kali ya. Saya juga tidak begitu. Saya lupa sebenarnya logaritma dulu seperti apa. Aduh, maaf ya Ibu Guru. Iya, berapa log ini X apa, ya ampun. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Sedikit saja pengenalan. Nanti mungkin kalau kita ketemu di sekolah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Atau kalau punya kesempatan lebih panjang, nanti kita ngomong lagi seputar fiksi mini. Saya langsung kembali ke moderator. Baiklah, karena sesi materi sudah selesai, maka saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bu Elida. Oke, jangan yang sulit-sulit ya. Yang pertama, di dalam fiksi mini, apakah ada batasan jumlah kata, Bu? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang masih ingat di sini mungkin yang tadi menyimak? Ada tulisan tidak ya? Oh iya, ada di situ. 140 karakter ya. Inti karakter itu kan maksudnya kita tidak menghitung kata, tapi ada apa aja, huruf, spasi, titik atau apa. Nah, seperti itu. Punya Twitter? Tidak pakai? Tidak ada yang pakai Twitter? Anak zaman sekarang pakai? Masih ya. Nah, kamu bisa praktik buat fiksi mini di Twitter situ. Oke, gitu. Lalu yang kedua, apakah ada teknik tersendiri dalam menulis fiksi mini? Ya, ini adalah sebenarnya jawaban general untuk kalau kamu pengen bisa pinter nulis sastra. Kuncinya adalah banyak membaca, banyak latihan. Kalau banyak membaca berarti otomatis banyaklah baca fiksi mini kalau pengen tahu tentang bagaimana biar pinter menulis fiksi mini. Di Twitter itu ada @fiksi-mini, gitu sudah ada. Jadi penulis-penulis se-Indonesia biasanya nulis di situ. Atau saya sendiri membuat sejak pembelajaran di tahun 2016 lalu di Twitter ada namanya @sastrasmanela. Itu bisa diintip, tapi tidak saja fiksi mini di situ, tapi ada beberapa karya gurindam, ada puisi dari para siswa saya waktu itu. Jadi banyak membaca kalau pengen pinter nulis fiksi, banyak membaca contoh karya fiksi mini, banyak latihan, dan sekali lagi seperti kata SpongeBob ya, jangan lupa untuk berimajinasi gitu. Sudah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Bu Elida. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.